Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang kami susun dengan judul Uji Aktivitas Endemik Lamtoro pada Cacing Gelang Babi. Next. Anggota kelompok 3 terdiri dari Dimas Adi Mahendra, Putri Fadila Tricahyani, India Eka Ningrum, dan Sinta Nur Amalia. Next. Bagian pendahuluan. Terdiri dari latar belakang. Infeksi cacing termasuk infeksi yang umum terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan sekitar lebih dari 60% anak di Indonesia mengalami penyakit infeksi cacing. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa jumlah kasus Ascaris untuk semua usia yaitu berada di rentang 40 hingga 60%, dan pada anak usia 1-12 tahun sebanyak 30-90%. Antemitik merupakan obat yang digunakan dalam membunuh dan mengurangi cacing dari dalam tubuh manusia atau hewan. Beberapa obat antemitik yang direkomendasikan WHO seperti mebendazole dan lain-lain, pengobatan ini pada kondisi tertentu tidak dapat diberikan sehingga dibutuhkan alternatif pengobatan lainnya. Next. Berikut data yang diperoleh. Next. Lamtoro yaitu tanaman yang sejak lama digunakan untuk pengobatan tradisional. Lamtoro memiliki kandungan senyawa flavonoid, tanin, saponin, dan triptanoid yang memiliki kandungan dari tanaman tersebut. Dipercaya sudah memiliki potensi sebagai antiemetik. Tanaman daun lamtoro memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai obat antiemetik dikarenakan senyawa yang telah diketahui. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai uji aktivitas sebagai antiemetik pada cacing gelang babi. Next. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tanaman lamtoro diketahui memiliki beberapa senyawa fitokimia, diantaranya flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga mimosin, dengan masing-masing persentase, yaitu flavonoid sebesar 4,57%, alkaloid 5,78%, saponin 5,88%, dan juga mimosin 2-6%. Next. Salah satu fungsi dari tanaman lamtoro adalah dijadikan sebagai pengobatan alternatif atau tradisional. Umumnya, daun pada tanaman lamtoro ini merupakan bagian yang paling banyak dijadikan sebagai alternatif dari obat tradisional. Diketahui bahwa kandungan flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga tanin pada daun lamtoro menjadi dasar dipilihnya daun lamtoro sebagai alternatif antiemetik dibandingkan dengan daun-daun pada tanaman lain. Flavonoid pada daun tanaman lamtoro berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga analgesik. Alkaloidnya berfungsi sebagai antimikroba dan anthelmintik. Saponinnya dapat memicu terbentuknya kolagen. Sedangkan mekanisme kerja pada tanin adalah terhadap kulit, khususnya bagian pori, di mana pori ini akan diperkecil oleh tanin sehingga dapat membentuk jaringan baru sebagai antibakteri dan juga proteksi terhadap beberapa infeksi pada beberapa jenis cacing. Sehingga di antara kampas senyawa metabolit tersebut yang paling banyak mengandung manfaat sebagai anthelmintik adalah senyawa alkaloid dan juga tanin. Next. Aktivitas anthelmintik daun lamtoro. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun lamtoro memiliki aktivitas spermisidal yang diujikan secara in vitro pada cacing gelang. Diketahui konsentrasi dari ekstrak etanol daun lamtoro memiliki aktivitas spermisidal yang berguna untuk mengetahui durasi waktu yang dibutuhkan hingga menimbulkan aktivitas. Next. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian yang pertama itu ada metode pengujian. Metode pengujian aktivitas anthelmintik ekstrak etanol daun lamtoro dilakukan secara in vitro menggunakan metode dilusi dengan menghitung persentase kematian cacing Ascarisum yang telah diinkubasi selama 40 jam di dalam cawan Petri. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alat yang penting yang perlu dipersiapkan dari penelitian ini ada tertera di dalam layar, yaitu ada cawan Petri, kemudian untuk bahannya yaitu daun lamtoro yang diperoleh dari kebun di daerah Jember, etanol 96%, dan cacing Ascarisum yang diperoleh dari hewan ternak yang telah disembelih.
Kemudian untuk prosedur penelitiannya itu ada 4 tahap. Untuk tahap pertama yaitu persiapan ekstrak etanol daun lamtoro. Persiapan ini meliputi kita menyiapkan daunnya, kemudian membuat ekstraknya. Yang kedua, pembuatan suspensi ekstrak etanol daun lamtoro. Kemudian yang keempat, uji aktivitas antelmintik pada cacing Ascarisum yang telah diinkubasi selama 40 jam di dalam cawan Petri. Dan yang terakhir ada analisis data. Kemudian untuk tahapan penelitiannya sendiri itu yang pertama kita perlu menyiapkan cacing Ascarisum dan Simplicia daun lamtoro. Kemudian daun lamtoro tersebut diekstraksi dengan metode maserasi sehingga didapatkan ekstrak daun lamtoro. Nah, ekstrak ini kemudian dilakukan screening fitokimia dan uji aktivitas antelmintik sehingga didapatkan data. Data yang telah diperoleh ini dilakukan analisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan analisis data dan cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Untuk analisis data, kita menggunakan uji statistik non-parametrik, uji Kruskal-Wallis, dan uji Mann-Whitney dengan analisis probit untuk mengetahui LC100 dan LT100. Kemudian, untuk mengetahui nilainya, apabila nilai uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney itu nilainya P kurang dari 0,05, itu menandakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian, untuk mortalitas cacing, dianalisis menggunakan tabel probit untuk mendapatkan nilai LC100 dan LT100. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.